Ya, siap ya. Tidak, cek itu dulu. Kan kalian nanti kalian disuruh nulis. Nanti. Apa ini bisa ikatkan? Bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ya Dedek. Pagi. Terima kasih sebelumnya Mbak mau mengucapkan terima kasih sebelumnya telah bisa hadir dalam kegiatan pada pagi hari ini. Maka lebih baiknya kita memulai kegiatan ini kita berdoa terlebih dahulu. Di sini siapa yang ingin memimpin doa? Oke, silakan. Baiklah teman-teman, mulai pada pagi hari ini kita berdoa sesuai dengan yang masing-masing. Baik, di sini kan kalian kan udah kenal sama, tapi Mbak belum kan? Kan lebih baiknya kita kalau untuk pengakraban, Mbak boleh untuk kalian untuk memperkenalkan nama, kelas, asal. Mulai dari siapa? Nama, asal, tempat aja, tempat rumah. Semuanya, perkenalkan nama saya Rizky Arsik Novel Citra, kelas 1210, rumah di Solega. Semuanya, perkenalkan nama saya Dika Rafael Novel, rumah di Samindo, kelas 12-9. Perkenalkan nama saya Marcia Sabina Putri Agung, saya berasal dari rumah saya Sungai Hitam, kelas 12-2. Perkenalkan nama saya Zulkifli Kamila dari kelas 12-12 yang tertinggal di Tengah Padang. Perkenalkan nama saya Nabil Putri kelas 12-10, saya tinggal di Jambi. Perkenalkan nama Mbak Marcelina, Mbak berasal dari Universitas Bengkulu, jurusan Bimbingan dan Konseling. Oke, udah saling kenal kan? Kalian di sini tahu nggak kenapa kalian dikumpulkan? Tahu. Nah, di sini kita melakukan kegiatan konseling kelompok. Ada yang pernah dengar konseling kelompok? Belum tahu berarti artinya. Konseling kelompok itu adalah mengetaskan masalah pribadi dalam dengan memanfaatkan dinamika kelompok. Jadi kita dalam kelompok ini harus mengatasi masalah dengan berbagi masalah, terus memberi saran pertanyaan kepada yang bermasalah tadi. Nah, terus di sini dalam konseling kelompok ini ada asas, yaitu pertama asas kerahasiaan, di mana kita berbicara di sini nggak boleh sampai ke luar sana. Jadi masalah cukup di sini saja, jangan ada orang lain ketahui. Terus asas sukarela, yang di mana asas sukarela itu kalian harus sukarela mengungkapkan masalah kalian tanpa ada tekanan. Terus ada yang terbuka, nggak ada yang tertutupi di sini ya. Paham? Nah, di sini Ibu meminta kalian untuk berkomitmen agar tidak membicarakan segala hal kalau kita bahas di sini kepada orang lain. Nanti kalian ikutin ya komitmen kita, janji ikrar. Ikutin ya kata-kata Mbak. Saya dengan ini menyatakan bahwa saya sanggup dan bersedia menerima, menyimpan, memelihara, menjaga, dan mengerahasiakan segala data atau keterangan lainnya yang saya terima baik dari diri saya atau dari siapapun juga, yaitu data atau keterangan yang tidak boleh dan layak diketahui orang banyak. Oke. Biar nggak canggung, kita bermain game dulu. Gamenya semut gajah. Dibuat berhati dulu.
semut kecil, gajah besar. Tahu? Tahu. Nah, ibu sebutkan hewan ya. Kalian peragakan ngomong sama peragakan gerakannya. Semut, Kecil. gajah, Besar. semut, Kecil. semut, Kecil. gajah. Besar. Oke, udah berarti udah konsentrasi. Oke, ibu minta kalian untuk membicarakan masalah kalian masing-masing. Masalah siapa yang dimulai? Ceritakan. Enggak, maksudnya beda-beda, tapi belum dibahas, diceritakan semua. Siapa yang mau mulai? Masalah serius. Masalah ini tadi. Kata aja bang. Enggak, nanti itu ya apa? Udah ini kalau ini kita ceritain dulu kan? Enggak, belum. Kita ceritakan dulu kan. Udah tuh, udah di situ kalau baru permasalahan siapa yang akan kita bahas. Oke. Baik, di sini permasalahan siapa nih yang akan kita bahas? Salah. Masalah serius. Baik, ibu ingin kalian menceritakan permasalahan kalian masing-masing. Permasalahan siapa yang dimulai? Oke, Nabila. Oke, jadi Mbak, saya ini sering beli barang baru padahal barang yang sama tuh masih ada dan masih bagus gitu. Oke. Terus apa lagi? Saya merasa bangga saat mempunyai barang bermerek. Terus Kalau saya itu selalu memprioritaskan shopping atau belanja gitu Mbak, tanpa memikirkan memikirkan sekolah. sekolah. Nah, jadi Kalau saya mah tidak betah di rumah, pengennya di luar terus nongkrong. oke. Kamu Kalau saya tuh ini bang, saya merasa ingin hidup mewah terus, memikirkan apa? tidak memikirkan uang. Kerja keras. Kerja keras, selalu ingin hidup mewah. Oke. Bermacam-macam ya permasalahan kalian. Nah, jadi dalam kegiatan ini mungkin permasalahannya dua ya kita bahas. Permasalahan siapa nih yang akan kita bahas? Ya, siapa tadi namanya? Tasya. Oke. Permasalahan Tasya. Oke, Tasya bisa diceritakan lebih detail. Saya pernah merasa bangga saat memiliki barang bermerek karena membuat saya percaya diri dan merasa diperhatikan. Namun saya menyadari bahwa rasa bangga tersebut berasal dari barang yang saya miliki, bukan dari diri saya sendiri. Dari pengalaman ini saya belajar bahwa nilai diri tidak ditentukan oleh merek, melainkan oleh sikap dan kepribadian. Jadi kamu ingin berubah, maksudnya Ya. enggak yang penting barang itu berguna, enggak harus yang bermerek. Ya. Oke. Nah, udah dengarkan cerita dari Tasya. Ada yang ingin memberi pertanyaan atau saran untuk Tasya? Tasya ini boros. Apa? Barangnya boros. Boros ya. Terus saran kamu untuk Tasya apa? Agarnya lebih baik lagi. Saran, jangan beli-beli barang yang tidak berguna, hanya untuk brand-brand, untuk promo-promoan, Lagi dalam tren yang kalau itu. standar TikTok. Nah, coba lagi tuh. Baik, Jangan lupa. Saran apa sih bu? Iko bu, kurang-kurangi lah bu. Iko buka-buka aplikasi online bu, untuk belanja. Oke. Terus Menurut saya belajar mix and match pakaian sederhana tapi tetap keren gitu Bu. Ubah perspektif tentang merek barang bermerek tidak salah. Kalau menurut saya sendiri, apakah dengan membeli barang itu kita menjadi seseorang yang bijak, rendah hati dan punya integrasi? oke. Nah, untuk berarti Tasya udah dengar tuh saran dari teman apa? Jadi untuk Tasya udah paham kan apa yang harus dilakukan selanjutnya. Terus ibu ingin Tasya untuk menulis ya. Nanti kamu tulis itu dalam sejauh ini Tasya
keinginan itu apa yang sejauh ini? Apa sih yang keinginan Tasya itu sebenarnya? Itu apa di sini keinginan? Misalnya kamu tuh pengen berubah tapi melihat barang-barang merek itu pasti sering masih kepancing untuk beli. Bahas Aku Iya tuh. ya, ya. Apa sih keinginan tadi? Saya itu mudah terpancing, apalagi kalau barang merek, apalagi diomongin sama teman, saya juga beli, padahal punya tas itu ada barang Gini, kalau saya ini mudah terpancing Bu. oleh pergaulan ya. Iya. Kalau teman ajak beli ya saya ikut. Padahal Juga. kamu udah ada barangnya, Ya. terus kadang barang itu nggak berguna, tapi kamu beli. Ya. Oke. Nah, terus sejauh ini apa saja yang telah kamu lakukan? Apakah kamu tetap di posisi kayak gitu apa ingin berubah? Ingin berubah, mengurangi. Dalam apa? Setiap kamu beli barang itu, apakah kamu selalu bertanggung jawab atas barang itu? Misalkan membeli itu berfungsi nggak dengan kamu? Berfungsi. Ada yang enggak. Ya. Oke, untuk kedepannya kamu ada rencana nggak dengan kehidupan kamu? Mau berubah sih. Saya mengurangi itu. Maka kamu yakin ingin berubah? Oke, oke. Jadi kamu pokoknya ingin berubah ya. Tuh. Jadi permasalahan Tasya itu dia selalu ingin membeli barang yang merek, apalagi di kehidupan sekarang kan lagi ngetren-trennya barang yang bermerek kan. Nah, kita kadang dikit-dikit check out kita beli barang bermerek padahal barang itu ada kita. Nah, mungkin permasalahan Tasya udah paham apa yang harus dilakukan ke depannya. Ya. Oke, permasalahan siapa lagi selanjutnya? Ricky Bu. Ya, Ricky, boleh dijelaskan lebih detail apa permasalahan kamu? jadi saya tuh ini Bu, apa namanya itu? Bias nggak apa-apa. Bias. Saya tuh pengen hidup mewah terus jadi, cuman ya kan nggak bisa hidup karena orang tua juga kan ekonomi nggak selalu sih kurang aja kok. Saya itu mau udah kebiasaan hidup mewah oleh orang tua, jadi kita tuh pada dari orang tua tuh. Padahal kita nggak tahu nanti kehidupan sana gimana karena kita terbiasa. Jadi saya itu ingin memulai agar hidup tuh yang sederhana. Gimana lah siapa yang menang awal dari awal. Saya tuh selalu ingin hidup mewah terus kayak gitu, tapi Kebiasaan orang tua, udah terbiasa sama orang tua. Saya tuh selalu ini Bu, apa namanya itu, selalu ingin hidup mewah, sudah terbiasa sama orang tua seperti itu. Cuman kan apa namanya itu, kita kan nggak tahu kehidupan tuh selalu di atas, kadang ada di bawah. Jadi saya tuh pengen berubah jadi hidup sederhana. Oke. Jadi Rizky mau kehidupan kebiasaannya dahulu tuh sering ditukar sama orang tuanya mewah. Sebenarnya boleh-boleh saja, tapi kita tuh kan kadang di atas di bawah, jadi kita harus belajar untuk yang sederhana. Takutnya kita nanti terjatuhnya karena kita nggak siap. Jadi kita harus belajar hidup hemat, harus nggak boleh terlalu mewah. Nah, di sini ada nggak yang mau ngasih saran atau pertanyaan? Saran saya sih untuk itu tentukan versi baik di hidup dia. Apalagi itu hal-hal yang membuat dia lagi berdampak.
bisa berubah gitu. Terus ada lagi? Kalau saya dari saya untuk Rifki itu kenali motivasi kamu, terus seperti apa yang motivasi yang terus seperti yang kau inginkan yang menjadi versi terbaik untuk kamu. Menurut saya untuk Rifki itu cari teman yang mendorong dia untuk jadi lebih baik gitu Mbak, bukan tampil keren. Lingkungan bisa mempengaruhi perubahan juga. Kalau dari saya bu, hidupnya bukan segalanya, hidup bahagia dan bermakna tidak harus selalu ke bawah. Oke, jadi nggak ada tuh yang nanya Rifki kalau jadi untuk Rifki dengarkan saran-saran dari teman-temannya bahwa hidup mewah itu nggak selalu berunut ke kehidupan kita. Pasti kita ada di bawah, di atas kayak gitu lah. Jadi agar Rifki nggak terlalu down nantinya takutnya, jadi Rifki bisa belajar harus hidup yang sederhana agar nanti nggak kaget untuk hidup kedepannya. Kita kan nggak selalunya bersama orang tua, kita harus bekerja keras, nggak harus uang orang tua itu, apalagi Rifki kan cowok, kita harus bertanggung jawab juga. Jadi untuk Rifki tulis coba Rifki apa sih keinginan Rifki sejauh ini. Apakah ya di sini. Keinginan saya tuh saya bisa berubah jadi lebih baik tuh, terus bisa hidup sederhana tanpa harus mewah-mewah, tanpa harus uang orang tua, dan itu loh. Dan Sejauh ini apa sih, apa Rifki udah melakukan apa selanjutnya? Rifki lakukan apa, Rifki udah berusaha untuk belajar istimewa apa sederhana sudah Bu. sudah kan, tapi orang tua masih bikin ini, apa yang mewah-mewah, bikin beli mewah-mewah. Rifki bertanggung jawab nggak atas misalnya Rifki membeli apa itu berguna nggak, kalau barang mewah itu berguna nggak, apa sama membutuhkan apa enggak kan barang itu. ada yang dibutuhkan, cuman terkadang tuh saking keiklannya tuh sampai pakai lagi gitu. Jadinya buruk dah kalau dapat uang. Untuk kedepannya Rifki mau gimana? Mau dijual. Iya boleh juga sih. Itu baru. Ya, dijual biarnya Oh, bisa. ya kalau disediakan dijual. Terus Rifki harus belajar untuk hemat, terus belajar untuk Untuk masa depan. Oke, permasalahan Rifki Kak itu udah kita selesaikan. Sini ada nggak beri saran apa nanti? Rifki ada. Rifki udah tahu kan apa yang Anda lakukan selanjutnya? Oke. Nah di sini Mbak mau kalian minta kalian untuk memberi kesan atau pesan dalam kegiatan pada pagi hari ini. 5 dan 5. Ya, menurut saya untuk pesan-pesan hari ini, ya semoga dengan bimbingan ini kita jadi sama-sama bisa berubah, sama-sama bisa saling memahami, bisa sama saling tahu satu sama lain bahwa hidup ini memang hidup seharusnya seperti itu. Oke, ada lagi pesan-pesan. Tahu, majuin orang. Kalau ini pesan dari saya Bu, semoga kita semuanya bisa jadi yang lebih baik ke depannya dan sukses. Amin, amin, amin. Nah, udah tuh kan. Ada lagi yang mau pesan Nah, untuk pertemuan selanjutnya akan dilakukan kapan nih? Kalian bisanya? Besok bisa. Oke, besok mungkin atas satu orang atau 2 orang ya besok ya. Nah, Ibu mengucapkan terima kasih kepada kalian telah bergabung dengan kita pada pagi ini. Semoga
kalian bisa mendapatkan poin-poin penting dari buku ini. Nah, sebelum kita menutup ini masing kelompok pada pagi hari ini, akan lebih baik kita berdoa dulu. Berdoa mulai. Doa selesai. Ya. Terima kasih ya. 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 Udah Bu. Udah. Di sini kalau kamu tinggalkan yang tiga-tiga. Udah terbuka. Bisa. Terima kasih yo. Terima kasih, Bu. Ada kalian itu udah apa? Nomor bagi satu. Ya. Kita tidak salah.